Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuku Andini dari kelas AFI A2 akan mempresentasikan narasi tentang pemikiran Syed Hussein Nasr terhadap krisis lingkungan. Krisis lingkungan adalah kerusakan terhadap lingkungan melalui penipisan sumber daya seperti udara, air, dan tanah. Krisis lingkungan banyak disebabkan oleh manusia, seperti yang dikatakan oleh Syed Hussein Nasr. Kerusakan yang terjadi pada alam ini bukan karena faktor alamiah saja, melainkan karena ulah manusia juga. Karena keserakahan manusia terhadap lingkungan itulah mengapa manusia juga penyebabnya. Menurut Nasr, hubungan Tuhan dengan alam semesta tidak terbatas hanya sebagai permulaan segala sesuatu, melainkan juga pemeliharaan dan akhir kesemestaan. Dalam arti, segala sesuatu akan kembali kepadanya. Untuk mewujudkan hubungan harmonis antara Tuhan, manusia, dan alam, manusia perlu meletakkan kembali pemahamannya tentang eksistensi dirinya, alam, dan Tuhan. Menurut Nasr, ketiganya adalah elemen kosmos yang saling berkaitan. Tuhan adalah pusat kosmos, alam adalah cerminan dari sifat Tuhan, sedangkan manusia adalah pemimpin yang diberi wewenang untuk menjembatani antara Tuhan dan makhluknya. Seharusnya, sebagai manusia, kita tidak boleh menjadikan alam sebagai kearogansian terhadap lingkungan. Desakralisasi dan sekularisasi kosmos sepanjang berabad-abad membuat manusia mengembangkan watak penaklukan atas alam, sehingga menimbulkan krisis lingkungan sangat serius. Alam hanya dijadikan objek pembangunan demi memenuhi kebutuhan manusia tanpa mempertimbangkan dampaknya. Bencana yang terjadi di dunia ini adalah dampak buruk krisis lingkungan. Menurut Nasr, untuk mewujudkan kearifan lingkungan, maka alam harus ditempatkan sebagai sesuatu yang sakral, yaitu sebagai perwujudan sifat-sifat ilahi. Krisis ekologi ini tidak dapat dipisahkan oleh perilaku manusia modern. Menghidupkan kembali nilai-nilai agama dan kearifan-kearifan moral sangat diperlukan untuk merawat keseimbangan alam dari situasi kekacauan di alam ini. Mempunyai rasa cinta kasih terhadap lingkungan setidaknya akan memberikan nilai tersendiri untuk memahami lingkungan yang sakral dan harus dihormati layaknya makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Krisis lingkungan yang disebabkan oleh kearogansian sains modern yang perlu dilakukan adalah mengisi celah dinding sains dengan cahaya dari atas, bukan dengan kegelapaan dari bawah. Sains harus diintegrasikan dengan metafisika dari atas, sehingga faktanya yang tak terbantahkan dapat memperoleh signifikansi spiritual. Mempunyai rasa kasih sayang terhadap lingkungan akan membuat kearogansian manusia semakin menipis, dan saat akan menggunakan alam dengan serakah akan ada rasa tidak ingin menggunakan alam itu lagi, karena ia selalu ingat siapa dirinya dan alam bukanlah tempat keserakahan manusia. Ilmu agama juga penting untuk menyelamatkan krisis lingkungan ini. Manusia sebagai khalifah di alam seharusnya menjaga alam, bukan malah merusaknya. Karena keserakahanlah manusia lupa akan siapa dirinya. Manusia seharusnya menjaga lingkungannya dengan baik, agar tidak terjadi krisis lingkungan. Pentingnya ilmu agama dalam menyelamatkan manusia selalu ingat terhadap Allah yang telah menciptakan alam semesta, sehingga manusia tidak mempunyai sifat semena-mena terhadap lingkungan. Manusia juga harus menyadari bahwa lingkungan tidak bisa dijadikan untuk kebutuhan sendiri, melainkan untuk bersama. Hanya saja mereka harus menggunakan alam ini tidak dengan berlebihan. Nasr mengatakan, melanggengnya krisis ekologi adalah akibat dari gaya hidup saintisme yang bukan menganggap bahwa alam ilmu modern adalah salah satu jalan untuk mengenal Tuhan, melainkan sebagai filsafat
yang secara keseluruhan dan totaliter mengurangi semua realitas ke dalam domain fisik dan tidak ingin menerima kemungkinan adanya pandangan-pandangan dunia yang non-saintisme.